Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Briliantiando. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas video sebagai salah satu pemenuhan tugas video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Kemajuan Ilmu Zaman Kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peranan ilmu. Bahkan, perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sungguh-sungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu kita menyebut dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu, sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang terputus satu sama lain. Hal-hal baru yang ditemukan pada satu masa menjadi unsur penting bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikianlah sebuah saling terkait. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal dari sejak sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga sekarang. Sebagaimana ilmu di zaman modern mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan ilmu di zaman klasik atau zaman pertengahan, maka ilmu kontemporer pun demikian. Akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal radikal yang membedakannya dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap established mapan pada masa pertengahan atau zaman klasik. Setidaknya dua contoh yang sangat menonjol bisa dikemukakan di sini. Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 tentang teori heliocentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Kedua, metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626. Ia telah memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif yang penggunanya secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Francis Bacon menekankan untuk mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer yang dalam kerangka umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu zaman kontemporer. Hal ini tidak saja terjadi di lapangan ilmu eksakta, tapi juga ilmu-ilmu sosial dan juga keamanan. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Bila di zaman purba, manusia prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi, kemudian mulai mengenai tulisan dan hitungan yang mengawali zaman sejarah. Lalu zaman modern diidentikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dari kegelapan. Maka zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Satu hal yang menjadi karakter spesifik ilmu kontemporer dan dalam konteks ini, ciri disebutkan akan lebih dapat kita temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntukan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Dalam hal inilah penyebutan wacana postmodernisme dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskursus yang akan cukup banyak ditemukan. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi,
antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasi lainnya di bidang teknologi rekayasa genetika, informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer: A. Santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Legend of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Penelitian serius Geertz tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai. Arti penting karya Geertz The Legend of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan perorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. 3 lingkungan yang berbeda, yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah, yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda, yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa, dalam mewujudkan adanya abangan yang menekankan pentingnya animistik, santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Abangan, santri, dan priai yang walaupun masing-masing merupakan struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing memiliki melengkapi satu sama lainnya dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokuto. Walaupun demikian, tampaknya yang lebih menjadi perhatian Geertz adalah masalah perpecahan dalam sistem sosial Jawa di Mojokuto dan bukannya integrasi yang terwujud di dalamnya, sebagaimana dikemukakan oleh Harsja Bastian dalam pembahasannya pada tahun 1973. Satu lagi, perlu juga kita lihat ulasan menjadi back cover buku Clifford Geertz di edisi Indonesia tersebut. Pengarangnya memiliki masyarakat kota kecil Mojokuto, Jawa Timur sebagai objek penelitian dan pengkajian. Penelitian Clifford Geertz hingga kini mendapat perhatian daripada ilmuwan. Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji, membuktikan, atau bahkan meruntuhkan tesis Geertz tentang kategorisasi keberagaman masyarakat Jawa itu. Beberapa yang bisa penulis sebutkan di sini misalnya seperti penelitian antropologis yang dilakukan oleh Bambang Pranowo pada tahun 1994, Robert Hefner pada tahun 1987, dan Mark Woodward pada tahun 1984. Dan ia membantah klaim Geertz. Pada pakar ini menumpukan bahwa masyarakat Jawa secara umum adalah santri, adapun genre abangan tidak disignifikan. Klaim tentang runtuhnya tesis santri abangannya Clifford Geertz juga dikemukakan oleh hasil penelitian PPIM UIN Jakarta. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2001 dengan populasi yang luas, sekitar 85% populasi nasional, dan dengan sistem random sampling, metode pengambilan sampel secara acak, tidak hanya sebuah kota kecil, kecamatan, atau sebuah desa, sehingga punya daya generalisasi dan klaim yang besar. Penelitian PPIM ini bahkan mencoba menunjukkan adanya satu dialektika, di mana orang yang lebih intensif dalam menjalankan ritual wajib maupun sunnah dalam Islam berkorelasi positif dan signifikan dengan satu sosial ekonomi, gabungan antara pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kategori desa kota. Korelasinya sekitar 15%. Sebaiknya, seorang muslim yang semakin intensif dalam melaksanakan ritual abangan semakin negatif korelasinya dengan status sosial ekonomi. Korelasinya sekitar 25%. Penelitian Clifford Geertz yang kemudian mendapat banyak tentangan dari para pakar dan peneliti sesudahnya juga terjadi pada bidang-bidang ilmu lainnya. B. Teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Teknologi ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Gordon dari Medical Research
Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1961. Gordon berhasil memanipulasi telur-telur kata sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik, kecebong cloning. 32 tahun setelah itu, tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan, embryo splitting technique. Hanya saja, semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak. Masih pada tahun 1997, lahir lembu cloning pertama yang diberi nama Gene. Teknik yang digunakan sedikit berbeda dengan pembuatan Dolly. Pembuatan Gene diawali dengan koleksi sel-sel janin yang sangat mudah dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembu betina. Setahun kemudian, para peneliti di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus sehingga lebih dari 5 generasi. Tekniknya yang digunakan kali ini juga berbeda dengan sebelumnya. Mereka menggunakan teknik microinjection dengan tingkat keberhasilan 3%. Di tahun 2000, Prof. Gerald Hatton dari Oregon Health Science University, Amerika berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah pembagian embrio atau embryo splitting technique (EST). Pada dasarnya EST adalah penyempurnaan dari teknik yang dipergunakan oleh Dr. Jerry Hall pada tahun 1993. Pada teknik ini, telur dari betina dan sperma dari jantan dipakai untuk membentuk telur yang terbuahi. Setelah embrio tumbuh menjadi 8 sel, para peneliti membaginya menjadi 4 embrio yang identik, masing-masing terdiri dari 2 sel. Langkah selanjutnya, keempat embrio tersebut diimplementasikan ke dalam surrogate mother. Lalu lahirlah kemudian kera cloning individu yang dihasilkan dari teknik ini 10% identik dengan sel sumbernya. Begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu, dan setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang telah pernah dilakukan, para ahli malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. C. Teknik informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyang komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh Eckert dan Mauchly dan diperkenalkan pada tahun 1951. Selanjutnya muncul komputer bertransistor dengan transistor yang kokoh menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak. Dirancang oleh Seymour Cray untuk kontrol data kepribadian. Ide mengenai komputer pribadi personal komputer (PC) di setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan dan Francisco, California, dan sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah silikon. Komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi. Dan perkembangan komputer mutakhir cenderung menghendaki bentuk yang semakin mengecil. Dulu komputer belum memiliki bentuk yang tampak dan ringkas. Komputer generasi awal bahkan membutuhkan ruangan yang besar dan kabel-kabel yang berseliweran di sana sini. Lalu semakin lama bentuknya semakin kecil meskipun kemampuannya tidak menjadi kecil. Komputer juga tidak hanya menjadi alat pengolahan data, tetapi juga memasuki wilayah komunikasi interaktif dalam bentuk internet. Penggunaan internet berawal dari adanya kebutuhan militer di masa Perang Dingin sekitar tahun 1969, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat membutuhkan sebuah jaringan yang menghubungkan semua komputer di daerah vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan nuklir. Untuk itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) bekerja sama dengan beberapa universitas membentuk ARPANET (Advanced Research Project Administration Net). Proyek ini
Gabungan keduanya disebut DARPA, internet, yang akhirnya dikenal sebagai internet saja. Begitulah, internet pun terus berkembang hingga saat ini dengan berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya seperti email, chatting, download file dari berbagai situs, dan lain-lain. Teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat semua temuan-temuan dari para ilmuwan di berbagai bidang. Salah satu contohnya misalnya tentang teori partikel elementer. Selama lebih dari 250 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu tentang partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Lebih jauh, sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini yang disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron, ada partikel lain seperti foton, beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomik. Partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika karena partikel-partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Setiap kali lahir teori fisika atom akan muncul serangkaian percobaan yang di kemudian hari bisa menghasilkan teori baru. Teori baru tersebut bisa jadi menentang teori lama seperti yang telah terjadi setelah Demokritus, namun bisa juga bersifat menguatkan. Dalam sifat menguatkan inilah temuan Gerhardus Hopf peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1999 bersama rekannya Martinus Feldman, profesor fisikawan teoretis dengan spesialis di bidang partikel subatomik. Teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar bagi temuan-temuan baru yang spektakuler. Bukan tidak mungkin manusia bisa diubah partikel dasarnya, sehingga bisa dipindah tempatkan setiap saat tanpa kendaraan, seperti digambarkan dalam Star Trek. Kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain, sebagaimana dikemukakan di atas, di zaman kontemporer ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Di bidang teknologi komunikasi jarak jauh, misalnya yang berawal dari telepon, harus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat komunikasi personal mutakhir seperti handphone dengan berbagai inovasinya. Begitu pula dengan teknologi penjelajahan ruang angkasa. Bila pada tahun 1961, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan ke luar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat Vostok I-nya, yang kemudian disusul oleh Amerika pada tahun 1968. Pada tahun 1969, tepatnya tanggal 20 Juli, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Maka sekarang bulan sudah diproyeksikan untuk dikomersialisasikan. Ilmu dengan penemuan-penemuan yang menjadi ciri utama perkembangan ilmu itu memang berkembang sangat cepat. Deskripsi percepatan waktu penemuan dan paten perdagangan. Objek penemuan fotografi pada tahun 1727, tahun paten 1839, jarak waktu 112. Telepon pada tahun 1820, tahun paten 1876, jarak waktu 56. Objek penemuan radio, tahun penemuannya itu pada tahun 1887, tahun patennya 1902, jarak waktunya 15. Objek penemuan televisi itu pada tahun 1887, tahun patennya 1934, jarak waktu 11.
Objek penemuan bom atom, tahun penemuannya itu 1939, tahun patennya 1945, dan jarak waktunya. Objek penemuan transistor pada tahun 1947, tahun patennya itu 1950, dan jarak waktunya 3. Dengan melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan pengetahuan modern tidak saja menunjukkan cepatnya perkembangan itu, tetapi lebih menakjubkan lagi telah terjadi juga percepatan. Hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.